Peradilan Internasional. 1. Mahkamah Internasional. The International Court of Justice berfungsi menyelesaikan kasus-kasus persenjataan internasional yang subjeknya negara. Kewenangan Mahkamah Internasional untuk memutuskan perkara-perkara pertikaian dan memberi opini yang bersifat nasihat. Peradilan Internasional. 2. Mahkamah Pidana Internasional. The International Criminal Court. Mahkamah Pidana Internasional pada dasarnya merupakan perangkat bagi yurisdiksi pidana nasional. Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional yaitu untuk menegakkan aturan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan berat. Ada 4 jenis kejahatan yang termuat dalam pasal 5 sampai 8 Statwa Mahkamah. Nah, Statwa Mahkamah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam PBB. Kejahatan itu yang pertama ada kejahatan genosida. Kejahatan ini tindakannya itu menghancurkan atau memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok, ras, suku, etnis, ataupun agama. Contohnya seperti kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Yang kedua ada kejahatan terhadap manusia. Kejahatan ini dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang langsung ditujukan terhadap penduduk sipil. Contohnya seperti pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, pemerkosaan, atau lain sebagainya. Yang ketiga ada kejahatan perang. Kejahatan ini suatu permusuhan antara dua negara atau pertempuran bersenjata antara dua pasukan tentara dan laskar. Contohnya seperti perang Palestina dan Israel. Yang keempat ada kejahatan agresi. Kejahatan ini penggunaan pasukan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik dari negara lain, atau dengan cara-cara lain apapun yang bertentangan dengan Piagam PBB. Contohnya seperti agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Penyebab timbulnya sengketa. Pada hakikatnya, sengketa internasional merupakan sengketa yang terjadi antar negara. Adapun beberapa faktornya, yang pertama yaitu faktor ideologi, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor politik, yang keempat faktor sosial budaya, dan yang kelima faktor pertahanan dan keamanan. Nah, faktor ideologi itu sendiri yaitu faktor yang terjadi karena adanya perbedaan ideologi. Misalnya pertentangan antar negara pendukung ideologi liberal dan negara pendukung ideologi sosialis komunis. Kemudian faktor ekonomi yaitu karena adanya perebutan sumber daya alam. Kemudian faktor politik itu disebabkan karena adanya kepentingan untuk menguasai suatu wilayah negara ataupun suatu perbatasan wilayah negara. Kemudian faktor sosial budaya itu disebabkan karena adanya perbedaan sosial budaya. Kemudian yang terakhir yaitu faktor pertahanan dan keamanan itu disebabkan karena adanya masing-masing pihak ingin mempertahankan daerah dan kekuasaannya. Cara penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu penyelesaian secara diplomatik dan yang kedua itu penyelesaian secara hukum. Penyelesaian secara diplomatik dibagi menjadi 5. Yang pertama itu negosiasi, yang kedua itu pencarian fakta, yang ketiga itu jasa-jasa baik, yang keempat itu mediasi, dan yang kelima itu konselisasi. Dan cara penyelesaian secara hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama itu lembaga arbitrasi internasional dan yang kedua itu mahkamah internasional. Cara penyelesaian sengketa diplomatik yang pertama itu negosiasi, yaitu cara penyelesaian tanpa
adanya menarik perhatian publik. Karena dengan ini para pihak dapat mengawasi prosedur-prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran-saluran diplomatik pada konferensi-konferensi internasional dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Yang kedua itu pencarian fakta. Suatu sengketa yang mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Kedudukan fakta dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Karena para pihak mempersengketakan perbedaan-perbedaan mengenai fakta tersebut. Untuk memutuskan perbedaan tersebut, maka campur tangan pihak lain perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya, apakah fakta tersebut benar atau fakta tersebut salah. Yang ketiga itu jasa-jasa baik. Cara penyelesaian sengketa ini melalui bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketa secara negosiasi. Jasa baik ini mempertemukan para pihak untuk bertemu, duduk bersama, dan saling bernegosiasi. Yang keempat itu mediasi, yaitu suatu sengketa yang melibatkan pihak ketiga, bisa organisasi internasional, negara, individu, yaitu baik politis, ahli hukum, atau ilmuwan yang ikut secara aktif dalam proses negosiasi. Mediasi ini biasanya orang yang netral yang bisa mendamaikan para pihak dengan memberikan suatu penyelesaian sengketa. Yang kelima yaitu konsialisasi, penyelesaian suatu sengketa yang sifatnya lebih formal dibandingkan mediasi. Konsialisasi merupakan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsialisasi yang dibentuk oleh para pihak. Yang keempat itu mediasi, penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga, bisa organisasi internasional, bisa negara, bisa individu, baik ahli hukum, ilmuwan, atau politikus yang secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya dengan pihak ini bersifat netral, bisa mendamaikan para pihak dengan memberikan suatu penyelesaian sengketa. Yang keempat itu mediasi, penyelesaian suatu sengketa melalui bantuan pihak ketiga, bisa organisasi internasional, bisa negara, bisa individu, baik ilmuwan. Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga, yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Penyelesaian sengketa internasional yang kedua itu secara hukum. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase internasional. Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, serta putusannya yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat. Badan arbitrase sudah semakin populer, semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Pemilihan dengan arbitrator ini biasanya mengenai pokok sengketa yang sifatnya netral. Yang kedua itu penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui peradilan. Penggunaan cara ini biasanya dilakukan apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Badan peradilan ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian ekonomi internasional individu, yaitu baik politis, ahli hukum, atau ilmuwan yang ikut secara aktif dalam proses negosiasi. Mediasi ini biasanya orang yang netral yang bisa mendamaikan para pihak dengan memberikan suatu penyelesaian sengketa. Yang kelima yaitu konsialisasi, penyelesaian suatu sengketa yang sifatnya lebih formal dibandingkan mediasi.
konsialisasi merupakan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsialisasi yang dibentuk oleh para pihak. Yang keempat itu mediasi. Penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga bisa organisasi, internasional, bisa negara, bisa individu, baik ahli hukum, ilmuwan, atau politikus yang secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya dengan pihak ini bersifat netral, bisa mendamaikan para pihak dengan memberikan suatu penyelesaian sengketa. Yang keempat itu mediasi. Penyelesaian suatu sengketa melalui bantuan pihak ketiga, bisa organisasi internasional, bisa negara, bisa individu baik ilmuwan. Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga, yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Penyelesaian sengketa internasional yang kedua itu secara hukum. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase internasional. Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, serta putusannya yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat. Badan arbitrase sudah semakin populer, semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Pemilihan dengan arbitrator ini biasanya mengenai pokok sengketa yang sifatnya netral. Yang kedua itu penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui peradilan. Penggunaan cara ini biasanya dilakukan apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Badan peradilan ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian ekonomi